Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Old Boy Story. Channel yang akan mereview ringkasan alur cerita dari berbagai jenis film yang tentunya akan sangat menarik untuk kalian simak dan nikmati. Pada kesempatan kali ini, Old Boy Story akan membahas alur cerita dari sebuah film yang berjudul Captive. Film ini dirilis pada tahun 2020 dan dipersembahkan oleh Vertical Entertainment. Dibintangi oleh Tori Kostik yang memerankan sosok Lily, William Richard yang berperan sebagai Ivan, Megan Hanoko yang memerankan sosok Catherine, Julian Anderson yang berperan sebagai Ivy, Jairus Carey yang memerankan sosok Neil, serta turut didukung oleh beberapa aktor dan aktris lainnya. Seperti biasa, tidak lupa saya ingatkan kepada teman-teman untuk mengklik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Serta perlu untuk kalian ketahui bahwa konten ini full spoiler. Film Captive sendiri mengisahkan tentang sosok Lily, seorang gadis remaja yang memutuskan kabur dari rumah bersama pacarnya Neil karena sudah tidak tahan atas berbagai perlakuan kasar dari sang ayah yang terus ia terima. Neil yang tiba-tiba menghilang ketika mereka sedang camping di sebuah hutan membuat Lily yang begitu ketakutan lalu memutuskan untuk mencari pertolongan. Kondisi smartphone-nya yang ada bersama Neil membuat Lily tidak bisa menghubungi siapapun. Tetapi untunglah, meskipun sempat tersesat, gadis itu akhirnya berhasil menemukan sebuah rumah. Anehnya, sang pemilik rumah yang bernama Ivan seakan mengenalnya. Tanpa sungkan, pria itu memintanya untuk masuk dan mengambilkan segelas air minum. I'm so sorry. I'm not mad. Mendengar permintaan Ivan yang memintanya untuk mandi, Lily jelas saja panik. Gadis itu mencoba segera pergi, namun sayang usahanya gagal. Melihat permohonan Lily yang meminta untuk pergi malah membuat Ivan begitu marah. Dengan kasar, dirinya menyeret gadis itu ke basement dan mengurungnya di sana. Di dalam basement inilah, Lily secara tidak sengaja menemukan dinding yang dipenuhi oleh artikel surat kabar yang membahas mengenai seorang anak yang hilang. Kenyataan tersebut jelas saja membuat ia histeris dan terus berteriak meminta tolong. Di keesokan harinya, Lily yang begitu depresi semakin dibuat heran dengan Ivan yang tiba-tiba masuk dan memintanya untuk berolahraga. Come on, chop. Ketika tengah dipaksa untuk melakukan sit-up inilah, gadis itu yang kembali mengingat perlakuan kasar ayahnya, lalu menjadi kesal dan menendang Ivan. Tetapi lagi-lagi, anehnya Ivan tidak membalas tindakan Lily. Meskipun tampak kesal, pria itu hanya diam dan berlalu pergi. Lanjut di keesokan harinya, Ivan kembali meminta untuk melakukan hal yang sama. Namun tidak seperti sebelumnya, Lily berusaha menuruti permintaannya tersebut, sehingga perlakuan Ivan terlihat berubah menjadi baik. Dengan senang hati, pria itu mengeluarkan Lily dari basement dan mengajaknya untuk makan malam bersama. Sayangnya, Lily yang dengan sengaja membuang-buang makanan ke lantai menyebabkan Ivan menjadi begitu emosi dan kembali mengurungnya di dalam basement. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Ivan mendapatkan kunjungan dari Jeff yang merupakan adik dari istrinya yang telah meninggal. Hey, you want a cup of tea? Nah. Mendapati Ivan yang tampak begitu senang karena menganggap anaknya Catherine telah kembali, Jeff malah berubah kesal dan memutuskan untuk pergi setelah mendesak Ivan untuk melanjutkan perawatan dan meminum obat miliknya. I'm leaving, Evan. Ivan yang ternyata menganggap Lily adalah anaknya, kian hari semakin memperlakukan gadis itu dengan baik. Melihat Lily yang mematuhinya untuk latihan dan berolahraga, membuat Ivan kembali mengeluarkannya dari basement dan meminta gadis itu untuk menempati kamar Catherine. Thank you.
Ketika berada di dalam kamar Catherine inilah, Lily kembali menemukan tasnya dan secara tidak sengaja mendapati buku harian milik gadis tersebut. Namun sayangnya, karena merasa memiliki kesempatan, sebelum sempat membaca buku harian itu, Lily diam-diam berusaha kabur, yang tentu saja niatnya tersebut lagi-lagi gagal. Melihat Ivan yang memegang pisau, Lily tentu saja merasa begitu ketakutan. Tidak ingin sampai pria itu kembali marah, dirinya kemudian beralasan bahwa tujuannya keluar dari kamar adalah untuk membantu Ivan yang tengah memasak. I got a job for you. Mendengar alasan Lily, Ivan tampak senang. Tanpa merasa khawatir sedikit pun, ia lantas memberikan pisau kepada gadis itu agar bisa membantunya memotong tomat. Risotto. I love it. Mendapati tindakan Ivan tersebut, disinilah Lily kemudian sadar. Ternyata pria itu sama sekali tidak berniat menyakitinya. Setelah membantu Ivan memasak, Lily lalu kembali ke kamar dan membaca buku harian Catherine. Dari buku harian inilah, gadis itu akhirnya tahu bahwa Ivan begitu terobsesi supaya anaknya memenangkan lomba lari dan berpeluang penuh mendapatkan beasiswa. Tried to chase me around the house, but he caught me right away. Tidak hanya itu, lewat buku harian tersebut, Lily juga sadar. Ternyata Ivy meninggal dalam sebuah kecelakaan ketika tengah berkendara bersama Ivan. Catherine yang begitu menyalahkan ayahnya atas kejadian tersebut, lantas memilih kabur dari rumah dan tidak kunjung kembali hingga sekarang. This happens randomly. 1 second he's Akibat tewasnya sang istri dan tiba-tiba ditinggal oleh anaknya inilah, Ivan mengalami gangguan kejiwaan dan berdelusi bahwa Lily adalah anaknya. Yeah. I got your... Mengetahui hal itu, agar memiliki kesempatan untuk lari, Lily kemudian berpura-pura menjadi Catherine dan memanggil Ivan dengan sebutan ayah. I'm sorry, please. Namun, karena tidak kunjung mendapatkan kesempatan untuk kabur dan muak dengan segala latihan yang diberikan oleh Ivan, Lily lalu menyerang pria itu hingga terlihat cukup kesakitan. How could you do that to someone? Walaupun begitu, Ivan yang tentu saja menyayangi Lily sebagai anaknya, tidak membalas perbuatan gadis itu dan malah mengajaknya makan malam. Mendengar doa Ivan saat makan malam yang begitu bersyukur atas kepulangan anaknya, Lily yang selama ini terus diperlakukan kasar oleh orang tuanya tanpa sedikit tersentuh dan akhirnya memutuskan untuk meminta maaf. I'm sorry. Semenjak saat itu, hubungan mereka pun mulai membaik, di mana Lily tidak hanya kehilangan niatnya untuk kabur, tetapi juga mulai menulis di buku diari milik Catherine. Now that is not gonna happen to you. Hingga sampailah suatu hari, ketika tengah latihan di halaman rumah, Lily yang sadar akan adanya kesempatan kembali mencoba untuk kabur. Sialnya, niat gadis tersebut lagi-lagi gagal. Bukannya berhasil melarikan diri, pergelangan kaki Lily malah terkilir dan membuatnya begitu kesakitan. Setelah kakinya sembuh, Lily yang sudah mempersiapkan sebuah rencana, nampak berlatih dengan keras dan menuruti semua perintah yang Ivan berikan. Perkembangan dari latihan Lily yang sangat bagus membuat Ivan akhirnya mendaftarkan dirinya dalam sebuah perlombaan lari. Mendengar hal tersebut, Lily terlihat pura-pura senang dan menunjukkan kesan antusias atas kabar yang baru saja didengarnya. Singkat cerita, di hari ulang tahun Catherine, Lily yang sadar akan memiliki banyak kesempatan untuk lari, mulai bersiap-siap. Peluang pun semakin terbuka lebar ketika hadiah ulang tahun yang dirinya terima adalah sebuah smartphone. Setelah menyimpan nomor Nel yang masih dirinya ingat, Lily yang tahu bahwa Ivan pergi membeli kue ulang tahun, kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur. Namun Ivan tentu saja tidak menyadari kepergian Lily tersebut, sebab sekembalinya pria itu ke rumah, anaknya Catherine yang selama ini pergi, nyatanya telah kembali. Delusi yang diderita oleh Ivan membuat dirinya tidak bisa membedakan antara Catherine dan Lily. Dan oleh sebab itu, Catherine yang baru saja datang diperlakukan oleh ayahnya tersebut seakan telah lama kembali. Di lain sisi,
Catherine jelas saja bingung dengan perilaku yang ditunjukkan oleh sang ayah. Go to your room. How about I miss you? I love you. Ketika masuk ke dalam kamar dan membaca buku diarinya, barulah Catherine sadar bahwa ada sosok lain yang sempat menggantikan posisinya. Tetapi disinilah Catherine dibuat kaget dengan kemunculan Lily yang tiba-tiba masuk. Ternyata Lily memutuskan kembali. Ia yang selama ini tidak pernah diperlakukan layaknya seorang anak oleh orang tuanya sendiri, akhirnya sadar dan memilih untuk melanjutkan perannya sebagai Catherine yang sudah jelas selalu dipenuhi oleh limpahan kasih sayang. I live here now. Kedatangan Catherine yang tiba-tiba kembali tentu Lily anggap sebagai pengganggu, dan agar tetap bisa menjadi anak Ivan, Lily tanpa segan mengambil sebilah pisau untuk menghabisi nyawa Catherine. Dan sampai di sini film pun selesai. Oke teman-teman, itulah tadi alur cerita dari sebuah film yang berjudul Captive yang dirilis pada tahun 2020. Terima kasih karena telah menonton hingga selesai. Sampai bertemu kembali di video All Boys Story selanjutnya. Bye-bye.